Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solihah dan solih, anak-anak kelas 4 yang smart, solih, mandiri, ramah, terdepan. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan ilmu ya, sehingga dapat melaksanakan aktivitas hari ini dengan lancar. Untuk yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya anak-anak. Sudah siap belajar anak-anak? Yuk kita buka pembelajaran kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Masih membersamai kalian Ustazah Yaya. Kita akan belajar tentang teks petunjuk dan peta pikiran atau mind map. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami teks petunjuk. Yang berikutnya, peserta didik dapat memahami peta konsep atau mind map. Oke, anak-anak. Nah, anak-anak, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita akan belajar memahami bagaimana cara membuat teks petunjuk dan bagaimana cara membuat peta konsep atau mind map, atau biasa kita sebut dengan peta pikiran. Nah, di materi sebelumnya kalian sudah belajar membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah gambar. Nah, ini ingat ya anak-anak gambarnya. Kalian sudah bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah gambar yang biasa kita sebut dengan teks visual ya. Nah, untuk mengingat kembali materi sebelumnya, Ustazah ingin menjelaskan kepada kalian bahwa teks visual atau teks bergambar itu adalah teks yang cara penyampaiannya kepada orang lain menggunakan media yang dapat dilihat oleh indera penglihatan, misalnya gambar. Nah, kali ini dari sebuah gambar atau dari suatu gagasan pokok dan gagasan pendukung, kalian dapat membuat suatu teks petunjuk dan peta pikiran. Seperti apa bentuknya? Yuk kita mulai belajar ya. Nah, teks petunjuk ya berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Sebagaimana kata kalimatnya teks petunjuk, berarti di situ berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Teks petunjuk bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Nah, kalimat yang digunakan dalam teks petunjuk biasanya adalah kalimat perintah. Coba kalian perhatikan gambar ini. Pasti kalian bisa ya membuat teks petunjuk dari gambar ini. Kita coba latihan bersama. Nah, seperti ini. Biasanya pada saat kalian membeli suatu alat elektronik, ada dilampirkan petunjuk penggunaan alat elektronik tersebut. Nah, biasanya teks petunjuk ini merupakan arahan untuk menggunakan alat. Isinya berupa langkah-langkah menggunakan suatu alat sehingga alat dapat berfungsi dengan baik. Nah, seperti itu teks petunjuk. Teks petunjuk berguna untuk memberi panduan atau arahan kepada kita agar tidak salah ketika menggunakan alat tersebut. Nah, kita ambil contoh ya, bagaimana teks petunjuk pada kipas angin. Tapi sebelumnya, Ustazah akan memberitahukan kepada kalian bahwa teks petunjuk memiliki ciri-ciri. Seperti apa ciri-ciri teks petunjuk itu? Kalimat yang digunakan pada teks petunjuk itu harus jelas yang pertama. Ya, kalau tidak jelas, nggak mungkin kita akan mengikuti arahannya kan. Yang kedua singkat, jadi tidak bertele-tele. Kalimatnya tepat sasaran, langsung bisa kita praktekkan. Yang ketiga, mudah dimengerti. Jadi tidak menggunakan bahasa-bahasa yang aneh atau bahasa-bahasa yang sulit dimengerti. Ya, jadi 3 ciri teks petunjuk. Yang pertama jelas, singkat, dan mudah dimengerti. Nah, ini adalah contoh teks petunjuk menggunakan kipas angin listrik. Yang pertama, masukkan steker pada stop kontak
Yang kedua tekan tombol on. Berikutnya yang ketiga tekan tombol 1, 2, 3 atau 4 sesuai kecepatan angin yang diinginkan. Yang keempat tekan tombol putar atau memutar kepala kipas angin ke semua arah. Yang kelima tekan tombol off untuk mematikan kipas angin. Dan yang keenam cabut steker dari stop kontak jika sudah selesai digunakan. Nah, seperti ini yang dikatakan teks petunjuk anak-anak. Nah, dari sini kalian bisa tahu tahapan-tahapan pada saat kalian ingin menghidupkan dan mematikan kipas angin. Sudah paham ya seperti apa teks petunjuk? Nah, sekarang coba kita buat teks petunjuk berikut. Nah, coba buatlah teks petunjuk penggunaan alat tersebut. Gunakan kalimat singkat dan jelas agar mudah dimengerti. Oke, kita coba ya. Kita colokkan dulu steker ke listrik. Setelah itu kita memencet tombol start ya. Berikutnya kita akan menanti tayangan dari televisi. Pada saat kita akan mematikan, maka kita akan pencet tombol stop dan kita cabut steker dari aliran listrik. Nah, seperti itu anak-anak. Oke. Nah, berikutnya, bagaimana cara membuat teks petunjuk dari gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, di sini ada contoh gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokoknya adalah salah satu tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif adalah buah lemon. Nah, gagasan pendukungnya, buah lemon mengandung elektrolit yang dapat menghasilkan listrik. Nah, seperti apa teks petunjuknya? Dari gagasan pokok dan gagasan pendukung tersebut, kita dapat membuat teks petunjuk cara menghasilkan listrik dari buah lemon. Nah, berikut teks petunjuk cara menghasilkan listrik dari buah lemon. Siapkan 3 buah lemon, sebuah bola lampu berwarna, 3 lempeng seng, 3 lempeng tembaga, 4 buah penjepit buaya. Berikutnya langkah kegiatan. Yang pertama, siapkan lemon. Setelah itu tancapkan lempeng seng dan tembaga pada buah lemon. Yang kedua, hubungkan tiap lempeng dengan menggunakan penjepit buaya. Yang ketiga, nyalakan lampu dengan menghubungkan 2 penjepit buaya terakhir pada bola lampu. Nah, dari langkah kegiatan ini kalian bisa mempraktekkan ya. Kalau tidak ada kalau tidak ada alat dan bahannya dan tidak ada langkah kegiatan, kalian tidak akan bisa mencoba menghasilkan listrik dari buah lemon. Nah, untuk itu perlu ada petunjuk ya, ada teks petunjuk apa yang harus disiapkan dan bagaimana caranya. Termasuk kalau misalnya kalian ingin membuat kue, nah itu bisa juga kalian tuliskan alat dan bahan lalu bagaimana cara membuatnya. Nah, itu ya anak-anak, bagaimana cara membuat teks petunjuk dari pokok pikiran, dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke. Nah, berikutnya yang kedua, bagaimana cara mengolah informasi dalam bentuk peta konsep. Oke. Nah, mengolah informasi itu seperti apa ya? Mengolah informasi itu adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Nah, ini yang kita sebut dengan peta konsep atau peta pikiran. Nah, mind map atau peta pikiran atau peta konsep adalah sebuah metode untuk mengelola informasi secara keseluruhan melalui pemetaan peta pikiran berbentuk percabangan yang dituangkan langsung ke dalam media tulis baik kertas maupun digital. Jadi bisa kalian langsung mengerjakan di HP atau laptop kalian atau di kertas dengan menggunakan pensil warna. Nah, nanti kita akan lihat contohnya seperti apa ya anak-anak. Nah, hal-hal penting yang harus dilakukan dalam membuat sebuah mind map atau peta pikiran atau peta konsep. Yang pertama, kita harus menentukan topik utamanya. Setelah itu yang kedua, kita tentukan subtopik utama.
Yang ketiga, kita tentukan garis atau kita buat garis atau penghubung antar bagian. Yang keempat, kita buat kata kunci berupa frasa singkat untuk mewakili subtopik. Dan yang terakhir, kita kasih warna dan gambar. Nah, ini yang akan mempercantik mind map kita. Nah, sekarang Ustazah akan coba memberikan contoh membuat mind map atau peta pikiran dari sebuah cerita, ya, dari sebuah paragraf. Nah, di sini Ustazah akan menyampaikan paragraf atau teks cerita berjudul Manfaat Matahari bagi Kehidupan. Nah, paragrafnya seperti ini. Sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Adapun manfaat matahari bagi makhluk hidup adalah sebagai sumber penerangan, berperan dalam siklus air, membantu proses pengeringan, membantu kesehatan tulang, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, dan menghasilkan energi listrik. Oke, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita membuat seperti ini. Nah, di tengahnya ada matahari, lalu kalian buat garis penghubung, lalu dikasih anak panah, lalu kalian buat kotak-kotak sejumlah berapa banyak yang kalian ingin buat. Nah, selanjutnya bisa kalian buat seperti ini anak-anak. Tara. Nah, ya. Jadi di situ terlihat ada berisi kotaknya sumber penerangan, lalu berperan dalam daur air, membantu proses pengeringan, membantu kesehatan tulang, fotosintesis tumbuhan, dan menghasilkan energi listrik. Dari sini kalian bisa tahu bahwa matahari memiliki 6 manfaat yang kalian tuliskan di kotak-kotak tersebut. Nah, bisa juga kalian percantik dengan cara kalian menambahkan gambar seperti ini. Nah, ya, matahari menerangi bumi, kalian buat gambar, cari gambar yang ada hubungannya dengan menerangi bumi. Lalu terjadinya siang dan malam. Nah, kalian buat seperti itu, ada siang, ada malam. Lalu juga berperan dalam proses terjadinya awan. Nah, kalian cari tuh proses terjadinya awan seperti apa gambarnya. Lalu berikutnya terjadinya siklus penguapan air. Nah, kalian juga bisa cari atau kalian gambar seperti apa proses siklus perputaran air. Berperan dalam proses fotosintesis. Nah, di situ kalian bisa ambil gambar yang berhubungan dengan proses fotosintesis. Terakhir sebagai sumber energi pada panel surya. Nah, bisa kalian cari gambarnya. Nah, ini adalah peta konsep atau mind map yang berupa kotak-kotak. Nah, kalau kalian ingin membuatnya dalam bentuk gambar yang ada teksnya juga, kalian bisa buat contoh seperti ini. Tara. Nah, ya. Cantik ya. Nah, di situ ada gambar matahari. Di bawahnya tertulis matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Lalu kalian buat anak panah. Ya, di situ ada gambar pakaian yang sedang dijemur, lalu ada gambar kerupuk ikan asin yang juga dijemur, lalu kalian tulis mengeringkan benda yang basah. Nah, berikutnya kalian juga bisa membantu proses pembuatan garam. Nah, di situ kalian gambar petani yang sedang membuat garam, ditambak-tambak garam, lalu ada hasilnya garam yang ada di dapur kita. Lalu membantu proses fotosintesis, kalian gambar bunga, kalian buat di situ ada CO2, lalu O2 ya, CO2-nya diserap oleh tanaman lalu menghasilkan O2. Nah, lalu ada anak yang sedang berolahraga, di situ kalian tulis ada vitamin D, berarti berfungsi untuk membentuk vitamin D untuk pembentukan tulang. Ya, lalu kalian gambar juga di situ tuh gambar tulang membantu pembentukan vitamin D. Lalu kalian gambar panel surya, itu sumber energi pembangkit listrik. Nah, seperti ini anak-anak yang disebut dengan mind map atau peta konsep atau peta pikiran. Dari satu paragraf bisa kalian gambar, dan dari sini mungkin kalian jadi lebih tahu ya, mudah untuk menghafal pelajaran kalian karena cantik, ada gambar, ada teksnya seperti itu. Nah, ini juga untuk melatih kreativitas kalian dalam mengolah gambar menjadi sebuah atau mengolah
teks ya, mengolah teks menjadi sebuah gambar. Oke anak-anak, sudah paham ya seperti apa membuat teks petunjuk dan seperti apa membuat peta konsep atau peta pikiran atau mind map ya. Semoga kalian ke depan kalau ada catatan-catatan bisa kalian buat dengan model mind map ya anak-anak. Dan kalian juga bisa kalau misalnya nanti ada gambar atau ada tes latihan ulangan yang berhubungan dengan teks petunjuk, kalian tahu ini teks petunjuknya berhubungan dengan alat apa. Nah anak-anak, mungkin ini ya yang bisa Ustazah sampaikan. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalian bisa menyerap pembelajaran kali ini yang berhubungan dengan teks petunjuk dan membuat peta konsep. Nah, jika ada pertanyaan boleh kalian tanyakan kepada Ustazah. Mudah-mudahan mata pelajaran bahasa Indonesia ini, materi hari ini dapat kalian pahami dan bisa kalian lakukan untuk kalian praktekkan ke depan. Terima kasih anak-anak, jazakumullah khairan katsir karena sudah menonton, dan mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kita tutup bersama pembelajaran kita dengan melafazkan hamdalah dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.